Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, channel yang saya khususkan untuk menyelesaikan tugas-tugas mata kuliah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Syaroni. Saya dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah dari Universitas Tazkiyah. Dalam kesempatan video kali ini saya akan mencoba menjelaskan pemahaman pribadi saya tentang critical thinking and leadership serta korelasinya dalam syariat Islam. Jadi, critical thinking atau berpikir secara kritis itu adalah kemampuan seseorang dalam menganalisis dan nilai serta mengambil keputusan berdasarkan logika dan berdasarkan fakta secara objektif, bukan hanya perasaan atau kebiasaan semata. Manusia yang terbiasa berpikir kritis itu tidak mudah percaya dan menerima informasi begitu saja, tetapi memeriksa terlebih dahulu sumbernya dan mempertimbangkan dampaknya serta mencari solusi yang terbaik dari segala sudut pandang. Sedangkan leadership atau kepemimpinan itu adalah kemampuan manusia dalam mempengaruhi, mengarahkan dan memberikan contoh kepada orang lain agar mencapai tujuan dan kesepakatan bersama. Seorang pemimpin yang baik itu tidak hanya pandai berbicara, tapi juga mampu menjadi teladan, serta mempunyai keadilan dan bertanggung jawab atas semua keputusannya. Jika dikaitkan dalam syariat Islam, kepemimpinan dan berpikir kritis ini memiliki hubungan yang sangat erat. Karena di dalam Islam sebagai pemimpin itu seperti imam, khalifah atau pemimpin komunitas kecil sekalipun wajib menggunakan akal sehat, keadilan, dan hikmah dalam mengambil keputusan. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mendorong seluruh umatnya untuk berpikir atau tafakur dan menggunakan akal dalam segala memahami tanda-tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Ali Imran surah ketiga ayat 190 sampai 191 yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil berdiri, duduk atau berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaannya langit serta bumi. Ayat Quran ini menunjukkan bahwa berpikir kritis itu adalah bagian dari ibadah, karena melalui berpikir manusia bisa mendapatkan kebenaran dan kebijaksanaan yang sesuai dengan syariat Islam. Begitu juga dalam kepemimpinan Rasulullah SAW adalah contoh kepemimpinan yang terbaik. Beliau tidak hanya sebagai pemimpin umat, tetapi juga adalah seorang pemikir kritis yang mampu mengambil keputusan secara strategis berdasarkan pertimbangan yang matang. Seperti contoh saat perang Khandaq. Beliau mendapatkan ide dari Salman Al-Farisi untuk menggali parit itu sebagai alat pertahanan, dan itu adalah contoh nyata pemimpinan yang terbuka terhadap ide dan berpikir kritis. Kedua, dampak dan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Menurut saya,
Mata kuliah berpikir kritis dan kepemimpinan ini sangat memberikan dampak yang begitu besar dalam cara berpikir dan mengambil keputusan. Saya jadi lebih terbiasa dan tidak cepat bereaksi, tapi menilai masalah dengan kepala dingin, lalu menganalisis informasi secara masuk akal, tidak hanya ikut-ikutan opini publik, serta memimpin diri sendiri agar lebih baik tentunya, seperti mengatur waktu, terbiasa disiplin, dan bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan yang saya buat atau yang saya ambil. Selain dari itu, mata kuliah berpikir kritis ini dan kepemimpinan juga membuat saya lebih sadar bahwa menjadi pemimpin itu bukan hanya soal memerintah, tapi bagaimana menuntut orang lain dengan keteladanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya dalam kehidupan sehari-hari seperti di rumah, di kampus, atau dalam kelompok kecil, kita semua sebenarnya sedang mempraktikkan menjadi seorang pemimpin. Dengan berpikir secara kritis, kita bisa untuk menjadi pemimpin yang lebih bijaksana dan berlandaskan nilai-nilai syariat Islam. Ketiga, ide produk atau jasa berdasarkan design thinking yang saya sempat pikirkan. Yang pertama dari empathize atau berempati. Contohnya seperti saya menjadi seorang office boy di suatu perusahaan. Masalah utama office boy adalah pekerjaan yang berulang dan melelahkan, seperti membersihkan ruangan dan mengambil dokumen atau mengantarkan dokumen. Ditambah kurangnya alat bantu untuk membersihkan dan terkadang sedikit kurang dihargai, karena pada dasarnya perannya sama penting dalam menjaga kebersihan kantor. Ide produk atau jasa berdasarkan design thinking yang sempat saya pikirkan ya. Define atau menentukan masalah. Setelah tahap emphasis, tahap berikutnya adalah mendefinisikan masalah. Mendefinisikan masalah utama yang harus diselesaikan, tapi ini disebut define problem statement. Seperti office boy membutuhkan suatu alat bantu yang mempermudah pekerjaan. Itu meningkatkan efisiensi waktu dan membantu menjaga kebersihan kantor tanpa harus bekerja terlalu berat. Selanjutnya ada ideat atau menciptakan ide. Terkadang beberapa ide yang muncul seperti troli pintar untuk mengantarkan dokumen atau sebuah aplikasi manajemen tugas office boy yang berbasis smartphone dan sepatu pel otomatis untuk mengepel lantai dengan cepat. Selanjutnya ada prototype atau membuat rancangan. Produknya sempat terpikirkan oleh saya seperti smart cleaning trolley, yaitu adalah sebuah troli multifungsi dengan spesifikasi sensor otomatis untuk mendeteksi lantai yang kotor, tempat penyimpanan alat-alat pembersih dan air yang teratur, powerbank dan lampu kecil untuk tempat-tempat yang tidak terlihat atau gelap, dan layar mini untuk menampilkan daftar tugas harian office boy yang terhubung ke sistem kantor agar kantor mengetahui pekerjaan apa saja yang telah diselesaikan. Yang terakhir untuk pengetesan atau uji coba, uji di lingkungan kantor. Uji di lingkungan kantor selama 1 minggu. Office boy merasa lebih ringan pastinya dan bekerja, dan waktu pekerjaan pun lebih efisien. Kantor lebih bersih dan
pimpinan lebih menghargai peran office boy. Kesimpulan dari saya, desain thinking itu menekankan empati, kreativitas, dan eksperimen untuk menemukan solusi terbaik bagi manusia. Metode ini cocok untuk berbagai bidang bisnis, teknologi, pendidikan, hingga sosial seperti produk smart cleaning trolley. Menjadi solusi inovatif dengan prinsip empati, efisiensi, dan kebermanfaatan sosial yang sejalan dengan nilai Islam, ihsan, dan amanah dalam bekerja. Sekian dari penjelasan atau pemahaman saya tentang critical thinking and leadership ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.